Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Halaqah yang ke-35 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang keadaan orang-orang yang beriman yang berdosa di hari kiamat. Iman dan amal saleh adalah sebab seseorang mendapatkan keamanan di hari kiamat. Sebaliknya, dosa-dosa dan maksiat bagi seorang mukmin akan menjadi sebab kesusahan di hari kiamat. Allah SWT berfirman, "Am hasiballadzina najtarahu sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun." Apakah orang-orang yang melakukan dosa menyangka bahwasanya kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Amat buruklah apa yang mereka sangka tersebut. Al-Jathiyah 21. Orang yang tidak membayar zakat emas dan perak, maka akan disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka dengan lempengan emas dan perak yang dipanaskan di neraka jahanam. Orang yang memiliki onta, kemudian dia tidak membayar zakatnya, maka dia akan ditelentangkan di tempat yang rata, kemudian onta-onta tersebut akan menginjak-injaknya dan menggigitnya. Orang yang memiliki sapi dan kambing, kemudian dia tidak membayar zakatnya, maka hewan-hewan tersebut akan menginjak-injaknya dan menanduknya. Demikian dilakukan terhadap mereka sampai hari keputusan. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang yang meminta kepada orang lain bukan dengan alasan yang dibenarkan secara syariat, tapi hanya karena ingin memperbanyak hartanya, maka akan datang di hari tersebut dalam keadaan wajah tidak berdaging. Ma yazalur rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Senantiasa seseorang meminta kepada manusia sampai datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada di wajahnya sepotong daging pun. Hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Orang yang pernah melakukan ghulul, yaitu mengambil sebagian harta rampasan perang secara sembunyi-sembunyi, maka dia akan membawa harta tersebut pada hari kiamat. Allah SWT berfirman, "Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Dan barang siapa yang melakukan ghulul, maka dia akan membawa harta ghulul tersebut pada hari kiamat. Ali Imran 161. Orang yang berkhianat di dunia, maka akan diberikan bendera di hari kiamat. Kemudian dikatakan, ini adalah pengkhianatan Fulan bin Fulan. Hadis riwayat Muslim. Sehingga manusia saat itu di padang mahsyar mengetahui bahwasanya dia adalah seorang pengkhianat. Dan masuk di dalam makna pengkhianatan adalah pengkhianatan rakyat terhadap penguasa yang sah, dan pengkhianatan penguasa terhadap rakyatnya, dan juga pengkhianatan di dalam perjanjian, dan lain-lain. Semakin besar pengkhianatan seseorang, maka akan semakin tinggi benderanya. Orang-orang yang sombong di dunia, maka akan dikumpulkan di padang mahsyar sebesar semut-semut kecil dalam bentuk manusia. Rasulullah SAW bersabda yang artinya akan dikumpulkan orang-orang yang sombong di hari kiamat sebesar semut-semut kecil berbentuk manusia, mereka diselimuti kehinaan dari semua arah. Hadis Hasan riwayat Tirmidzi. Orang yang meludah ke arah kiblat, maka ludahnya akan berada di antara dua matanya. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Demikianlah keadaan sebagian orang-orang yang beriman yang berdosa di padang mahsyar. Dan barang siapa yang menutup aib seseorang muslim di dunia, maka Allah SWT akan menutupi aibnya di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah." Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah SWT akan menutupi aibnya di hari kiamat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Itulah yang bisa kita sampaikan, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.